Halo, welcome back to my channel student. So, di video kali ini saya akan membahas tentang bab pertama pada kelas 12 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di video kali ini kita tidak hanya membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan saja tetapi juga pada hewan dan manusia. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada masing-masing memiliki definisi yang berbeda dan pertumbuhan dengan perkembangan itu terjadi secara bersamaan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika makhluk hidup tumbuh, dia juga sebetulnya berkembang. Kita lihat di sini ada gambar anak ayam, ada gambar telur ayam yang berubah menjadi anak ayam. Pada prosesnya, kalau misalnya kita bahasnya cuma makhluk hidup tumbuh doang, telur ayam ya jadi telur ayam raksasa ya kan, tapi kan nggak kayak gitu. Di dalamnya terjadi perkembangan. Ada yang berubah di situ, kemudian ketika menetas telur ayam yang tadinya bulat ini berubah menjadi anak ayam yang bentuknya utuh seperti ini ya. Lengkap dengan organ dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia dewasa terjadi perubahan lagi. Terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kita bisa lihat di sini mulai ada vialnya, kemudian ekornya juga udah ada. Sementara ini kan bulunya masih halus dan lembut kayak gitu. Kemudian di sini ada kacang hijau dan apel. Kita lihat di sini biji tanaman yang kemudian diberikan air, dia akan tumbuh nih, lihat akarnya. Kemudian tumbuh juga batang dan ada daunnya di sini. Ini berubah dari bentuk yang tadinya bentuknya seperti ini kayak bulat gini oval, kemudian berubah sampai ada akar dan daunnya dan benar-benar berubah menjadi sebuah pohon gitu ya. Sama kayak ini buah apel, terus ada biji apelnya ditanam, kemudian dia berubah jadi dedaunan dan akhirnya sampai jadi pohon besar tuh ya. Bayangkan bentuknya menjadi berubah. Atau ini contoh berikutnya, bayi yang usianya ini berapa 1 sampai 2 tahun kemudian berubah menjadi anak usia 5 sampai 10 tahun sampai akhirnya jadi remaja. Di sini terjadi banyak sekali perubahan sampai akhirnya jadi dewasa, kemudian jadi nenek-nenek atau kakek-kakek. Kita secara kasat mata aja kelihatan kan yang berubah tuh apa, misalnya tinggi badannya dan lain sebagainya. Jadi apa itu sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan? Jadi pertumbuhan dalam biologi itu lebih mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, kemudian tinggi dan massa. Sel-sel dalam tubuh kita ini bertambah banyak dan akhirnya terbentuk jaringan, organ, dan akhirnya sampai ke bentuk sistem organ dan terbentuklah sebuah individu atau organisme yang lengkap. Nah ini perubahan fisik itu tadi itu diakibatkan oleh perbanyakan sel tadi ya, karena jumlah selnya semakin bertambah, dan perbesaran sel. Perbanyakan sel ini diakibatkan oleh terjadinya pembelahan sel atau mitosis. Kan kita ingat nih, sel itu mengalami pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel yang sama gitu ya. Seperti induknya, kemudian 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya. Itu namanya pembelahan mitosis. Nah, akibat ada perbanyakan sel inilah maka terjadi perubahan fisik pada makhluk hidup. Kalau jumlah selnya tambah banyak, maka terjadi perubahan juga pada ukurannya, perbesaran sel. Perbesaran sel ini berarti diakibatkan oleh penambahan materialnya. Jadi tadi dari sel, kemudian terbentuk jaringan. Nah, setelah terbentuk jaringan, terbentuk organ. Kemudian setelah organ terbentuk sistem organ. Sampai akhirnya terbentuklah sebuah organisme. Di sini terjadi banyak sekali perubahan, dimulai dari satu sel saja, kemudian pas jaringan-jaringan itu merupakan kumpulan sel-sel yang sama dengan fungsi yang sama, kemudian kebentuk organ yang tersusun dari jaringan, terus sistem organ tersusun dari organ, dan organisme berarti yang berisi sistem organ. Karena itu, pertumbuhan ini lebih mengacu pada perubahan fisik secara pertambahan jumlah. Pertumbuhan ini dapat diukur terutama dengan menggunakan besaran. Jadi sifatnya disebut kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita dengan menggunakan meteran atau timbangan, karena itu dia sifatnya kuantitatif. Tapi pertumbuhan juga memiliki ciri yang sangat khas, yaitu irreversible. Irreversible ini artinya tidak dapat balik lagi ke semula. Makanya tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi jadi seperti saat kamu masih bayi dulu.
Itu namanya irreversible. Artinya ketika makhluk hidup sudah mencapai batas maksimumnya, maka dia tidak akan kembali lagi ke nol, gitu ya. Itu namanya irreversible. Nah, sementara perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau dengan mata telanjang. Maka perkembangan itu lebih mengacu kepada proses perubahan. Proses perubahan, tapi bukan secara fisik. Perubahan yang terjadi adalah perubahan struktur dan fungsinya. Perkembangan ini lebih mengacu kepada proses pendewasaan atau proses menuju kedewasaan. Dari sel yang tadinya sederhana menjadi sel yang sangat kompleks. Itu perubahannya yang terjadi. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, maka dia tidak bersifat kuantitatif, tetapi dia bersifat kualitatif. Jadi berbeda dengan pertumbuhan yang tadi bisa diukur, perkembangan tidak bisa diukur. Contoh bayi yang baru lahir, bayi itu kan belum bisa bicara, baru bisa nangis, apa-apa dia nangis, tapi kemudian setelah usianya bertambah, dia bisa mulai berbicara, kemudian bisa lancar berbicara. Nah, itu disebut perkembangan. Makanya tadi sifatnya kualitatif. Pada tumbuhan, gejala perkembangan ini ditunjukkan dengan adanya alat reproduksi, yaitu bunga. Bunga adalah alat reproduksinya tanaman. Jadi kalau sudah ada tanaman, sudah ada bunganya, meskipun tidak semua tanaman memiliki bunga ya, maka dia sudah menunjukkan bahwa tanaman tersebut sudah dewasa. Sementara perkembangan pada manusia bisa terlihat pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada saat sudah memasuki fase remaja. Laki-laki misalnya dianggap sudah mengalami perkembangan sampai ke menuju dewasa, yaitu ketika sudah mulai tumbuh jakun, ada kumis atau jenggot misalnya. Sementara pada perempuan pinggulnya membesar, kemudian sari payudaranya tumbuh, sudah mengalami menstruasi. Itu termasuk ke dalam gejala perkembangan pada manusia. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Sesuai namanya, faktor internal itu berarti berada di dalam tubuh kita sendiri. Faktor internalnya ada dua. Yang pertama adalah gen. Yang kedua hormon. Gen memiliki peranan dalam pertumbuhan kita sebesar 60-80%. Karena gen setiap orang berbeda-beda, maka bisa muncul banyak sekali perbedaan pada tubuh manusia. Contohnya orang Afrika dengan orang Asia dari warna kulit, dari tinggi badan kan, kalau kita bahasnya pertumbuhan, tinggi badan orang Eropa itu jauh lebih tinggi ketimbang tinggi badan orang Asia. Kemudian untuk hormon, hormon ini adalah zat yang memiliki peranan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh kita. Misalnya pada manusia, hormon yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan adalah HGH. HGH ini memiliki kepanjangan Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan pada manusia. Kalau misalnya kekurangan HGH, maka hasilnya adalah tubuh kita menjadi kerdil. Sementara kalau kita kelebihan, maka tubuh kita akan mengalami gigantisme atau raksasa. Kayak di film Harry Potter yang si Hagrid itu loh, itu kan dia mengalami gigantisme besar banget ya kan. Nah, itu karena hormon HGH-nya pada usia pertumbuhan mengalami kelebihan. Kemudian hormon lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pada manusia ada namanya tiroksin.
Tiroksin ini hampir mirip dengan GH karena dia membantu kalau misalnya kebanyakan jumlahnya dalam usia pertumbuhan, maka dia akan mengakibatkan bukan gigantisme namanya tapi akromegali. Sementara bila kekurangan, maka dia akan mengalami kretinisme. Kalau ini yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, ada hormon lain yang berpengaruh terhadap perkembangannya pada manusia ya. Yang pertama adalah testosteron pada laki-laki. Testosteron ini pada anak laki-laki, di mana testosteron ini memunculkan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Misalnya tadi tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis, terus tumbuh tumbuh janggut dan lain sebagainya. Sementara pada perempuan itu ada nama hormonnya estrogen dan progesteron. Ini yang merangsang pembentukan ciri-ciri sekunder pada perempuan seperti pinggul membesar, kemudian muncul mens, terus payudaranya juga membesar. Hormon pada hewan, tiroksin ini memiliki fungsi mengendalikan pertumbuhan pada hewan. Kemudian ada hormon lain namanya somatomedin. Somatomedin ini juga merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi ini yang berpengaruh terhadap mitosisnya hewan, terutama sel-sel tulang ya. Kemudian yang ketiga ada hormon ecdison. Hormon ecdison ini yang mengatur proses pergantian kulit. Berarti tidak semua hewan memiliki hormon ecdison ya. Pergantian kulit itu istilahnya ekdisis. Misalnya hewan arthropod ya. Pada arthropoda mengalami pergantian kulit yaitu pada eksoskeletonnya. Selain itu juga pada ular ya. Dan yang terakhir ada hormon juvenil. Hormon juvenil ini biasanya terdapat pada insekta yang fungsinya adalah untuk mengatur proses metamorfosis. Nah, ini hormon-hormon yang terdapat pada hewan.